Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Warga di Lombok Barat meminta kompensasi beroperasinya TPA sampah di desanya. Diduga depresi, seorang pemuda di Lombok Timur diringkus warga karena menganiaya anggota keluarganya. Kunjungan wisatawan ke kawasan Gili Mataram meningkat. Pemda Lombok Utara berlakukan layanan satu pintu. Kemarin kita waktu hari Selasa itu kita segini kan. Petani tembakau di Desa Kateng, Kecamatan Peraya Barat, Kabupaten Lombok Tengah resah dengan maraknya pencurian daun tembakau siap panen di wilayah mereka. Pencurian dilakukan dengan memetik daun atau mematahkan batang tembakau secara acak di setiap area lahan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Petani baru mengetahui daun tembakau dicuri saat akan memanen pada pagi harinya. Pencurian diduga marak terjadi karena harga daun tembakau saat ini cukup bagus, seharga Rp300.000 per kuintalnya. Dia ngimpu pagi tadi ke saya, kok gini maku tembakonya katuan udah panen semua katanya. Katuan nikung ke saya katanya, ndak nyuruh saya. Loh, saya juga kaget pagi tadi kan. Langsung saya meluncur ke sini, ndak tahu udah begini. Udah dipanen ya? Iya, udah dipanen. Itu memang tenaga kita dari awal untuk manen. Untuk manen dia buang suli-sulinya ini. Ini di tengah-tengah ya yang diambil? Iya, di tengah-tengah. Disamain sama itu kayaknya yang sebelah sana itu. Petani belum melaporkan kasus pencurian daun tembakau yang dialaminya. Sementara untuk mengantisipasi pencurian, petani menggelar ronda malam secara berkelompok di lahan pertanian yang siap dipanen. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sepasang kekasih bernama Ramli dan AM diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berkomplot mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Keduanya ditangkap di rumah Ramli di wilayah Ampenan saat sedang menunggu pembeli yang datang. Polisi menyita 3 paket sabu-sabu seberat 3,28 gram, alat isap, ponsel, dan uang tunai Rp1,3 juta sebagai barang bukti. Ramli dan AM ditangkap atas laporan warga sekitar yang resah dengan aktivitas keduanya menjajakan narkotika kepada para pemuda. Ramli sehari-hari bekerja sebagai nelayan, sementara AM merupakan residivis yang pernah dihukum karena terlibat narkotika. Kami berhasil mengamankan 2 orang. Yang pertama saudara RM, 40 tahun, laki-laki, kerja nelayan dengan alamat Ampenan Kota Mataram, dan saudari AM, 39 tahun, perempuan, tidak bekerja dengan alamat Ampenan Kota Mataram. Dari kedua orang tersebut kami berhasil mengamankan 3 klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,28 gram, alat komunikasi, dan uang tunai sejumlah Rp1.305.000 dan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Tersangka berbisnis narkotika karena tergiur keuntungan dan merupakan pengguna aktif. Kemudian kamu dapat sabu dari mana? Kamu beli dengan harga berapa sabu? 700.000. Kemudian kamu jual dengan harga berapa? 700.000. Dapat keuntungan berapa dari hasil penjualan sabu? Tapi itu pakai aja. Hah? Ya, enggak, maksud saya keuntungan secara finansial. Hitungan rupiahnya. Dari setengah gram sabu, kemudian kamu jual, kamu mendapatkan keuntungan 200.000. Berarti kamu jual dengan harga 900.000. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Polisi bersama Badan Narkotika Nasional Kota Mataram menggelar tes urin bagi warga dan penghuni kos di Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya.
Tes urin dilakukan secara acak menyasar warga yang tinggal di kawasan padat penduduk serta para pengunjung di warung tempat menjual miras tradisional yang rawan peredaran narkotika. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir peredaran narkotika, sekaligus mengajak warga mendukung pembentukan kampung bersinar yang bebas dari narkotika. Sebagai langkah pencegahan, petugas mengimbau warga melapor jika ada kegiatan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Dari kegiatan tersebut didapati ada sekitar 40 warga di lingkungan Abian Tubuh Baru dengan hasil negatif, dan hal ini merupakan hal yang positif dan kami berharap program ini akan berlangsung secara progresif dan terus-menerus supaya peredaran narkoba di wilayah Abian Tubuh Baru bisa kami tekan dan target zero untuk peredaran narkoba. Rencananya kegiatan sosialisasi dan tes urin akan terus digelar di sejumlah wilayah secara bertahap untuk memutus rantai peredaran narkotika yang saat ini sudah mulai masuk ke perkampungan penduduk. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Kerja kita nyata. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara mencatat peningkatan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke kawasan wisata Tiga Gili sejak pertengahan bulan Agustus. Menurut data dinas terkait, angka kunjungan wisatawan mencapai 3.000 orang setiap harinya yang datang dari Pulau Bali maupun yang langsung datang dari negaranya. Sebagian besar merupakan wisatawan asing asal Eropa dan Amerika yang telah memasuki musim panas. Untuk memudahkan pengawasan, Pemda memberlakukan pelayanan satu pintu dengan membayar retribusi hanya sekali saja saat memasuki kawasan. Hal itu untuk memangkas birokrasi agar tidak terjadi antrean panjang wisatawan di dermaga atau di pintu masuk kawasan Gili Matra. Kalau berbicara antrian, memang alhamdulillah kawasan Tiga Gili per bulan Agustus ini mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Kalau bilang high season, ya high seasonnya saat ini sekitar 3.000 sampai 3.500 orang everyday setiap hari datang dan pergi di sana. Tentu sedikit antrian ataupun penumpukan di terminal kedatangan maupun di dermaga itu menjadi hal yang rumit. Tetapi alhamdulillah tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Pemda berharap pelayanan satu pintu bisa menjadi solusi meningkatkan kualitas layanan pariwisata sekaligus mampu mendongkrak pendapatan asli daerah di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram.